Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Dalam Injil-Injil masa Oktav Paskah ini, kembali saya mengajak Anda untuk menemukan kembali ajaran Bapak-Bapak Gereja. Bapak-Bapak Gereja yang hidupnya sangat dekat dengan peristiwa kebangkitan. Tentu saja mereka akan memberikan kepada kita suatu kekayaan rohani yang ortodoksinya pasti tak diragukan lagi. Maka mari kita mewarnai renungan-renungan kita dengan apa yang diajarkan oleh Bapak-Bapak Gereja kita dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18, intisarinya menceritakan pertemuan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit. Perikop ini menyoroti kasih, kerinduan dan pengenalan Maria terhadap Yesus setelah Yesus menyebut namanya. Mari kita lihat bagaimana Bapak-Bapak Gereja kita menemukan kekayaan dalam peristiwa yang singkat tetapi indah ini. Santo Agustinus mengajar kita tentang Maria Magdalena yang menangis di makam. Tetapi adakah sebuah kekayaan dalam tangisan Maria Magdalena? Mari kita dengar bagaimana Santo Agustinus berbicara tentang tangisan Maria Magdalena. Dia berkata kepada kita demikian, air mata Maria adalah cermin hati yang rindu akan Tuhan. Dia mencari tubuh Kristus yang mati, tetapi menemukan Tuhan yang hidup. Itu baru kalimat pertama, tetapi pokok. Maka akan saya ulangi apa yang dikatakan dalam kalimat yang pertama itu. Air mata Maria adalah cermin hati yang rindu akan Tuhan. Dia mencari tubuh Kristus yang mati, tetapi menemukan Tuhan yang hidup. Dengan kasih yang besar yang mengajarkan kepada kita bahwa hanya hati yang mencintai yang dapat mengenali Kristus. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk hanya sekedar merenung sebentar tentang kata-kata Agustinus tadi. Maria Magdalena mencari tubuh Kristus yang mati, tetapi menemukan Tuhan yang hidup. Itulah proses beriman kita. Memang kadang-kadang kita menemukan dalam kesedihan Tuhan yang dalam tanda petik mati dalam hidup kita. Kita mencari apakah Tuhan ada di sisi kita, apakah Tuhan ada di samping kita untuk memberikan kepada kita bantuan-bantuannya. Tetapi mari kita ingat apa yang dikatakan Santo Agustinus. Maria Magdalena mencari tubuh Kristus yang mati, gambaran fisikal kemanusiaan kita, gambaran tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Tetapi Maria Magdalena menemukan Tuhan yang hidup. Itulah beriman yang benar. Walaupun tak kelihatan, tetapi Maria Magdalena mengajar kita temukan Tuhan yang hidup. Itulah kekuatan hidup orang Katolik. Ia mencari tubuh Kristus yang mati, tetapi menemukan Tuhan yang hidup. Sungguh sebuah pengajaran yang sangat kuat dalam dunia sekarang ini, dan itu yang kita butuhkan. Tuhan yang mati, tetapi kita temukan dalam kebangkitan Tuhan yang hidup. Jangan lupa kita juga mempunyai Santo Yohanes Chrysostomus, seorang pengkhotbah yang unggul.
Mari kita dengar bagaimana khotbahnya tentang hal yang sama. Ketika Yesus menyebut namanya, yaitu Maria Magdalena, Maria segera mengenali dia. Ini adalah tanda kasih Allah yang intim, bahwa setiap orang dipanggil dengan nama mereka sendiri, seperti seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Itulah gambaran tentang Yesus, Tuhan, yang tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dia adalah gembala yang mengenali domba-dombanya. Maka Santo Chrysostomus mengajak kita untuk mengenali kembali peristiwa Maria Magdalena sebagai peristiwa kita juga. Mari kita baca kembali. Ketika Yesus menyebut namanya, Maria segera mengenali dia. Ini adalah tanda kasih Allah yang intim, bahwa setiap orang dipanggil dengan nama mereka sendiri, seperti seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Saya juga mengajak Anda untuk mengenal bagaimana Santo Gregorius Agung juga berbicara soal konteks Injil yang sama. Tentu berbeda. Karena apa? Masing-masing bapak-bapak gereja memberikan kepada kita sesuatu yang kaya. Mari kita dengar bagaimana Santo Gregorius Agung berbicara tentang pengenalan Maria kepada Kristus yang bangkit. Maria Magdalena mengenali Tuhan bukan melalui penglihatan, tetapi melalui panggilan namanya. Karena kasih yang besar, mata rohaninya dibuka, dan dia melihat Kristus dengan mata iman. Itulah yang terjadi dalam pandangan Santo Gregorius ketika Maria tidak mengenali Yesus sebagai Yesus yang bangkit. Maria membelakangi Yesus. Maria mengira Yesus adalah penunggu taman. Tetapi ketika Maria dipanggil dengan namanya, Maria, ia mengenali Tuhan. Ini adalah gambaran penegasan atas pandangan Santo Yohanes Chrysostomus, di mana Tuhan mengenali setiap orang dengan intim dan memanggil setiap orang dengan namanya sendiri, seperti seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Maka pandangan Yohanes Chrysostomus berkaitan erat dengan pandangan Santo Gregorius Agung tentang proses pengenalan akan Tuhan yang bangkit. Maka saya baca kembali bagian pertama dari tulisan Santo Gregorius Agung. Maria Magdalena mengenali Tuhan bukan melalui penglihatan, tetapi melalui panggilan namanya. Apakah Anda juga pernah merasakan panggilan Tuhan? Tuhan memanggil, Tuhan mengenal, disitulah kita juga akan mengenali Dia sebagai Tuhan yang hidup. Saya juga mengajak Anda untuk melihat bagaimana Origenes yang hidupnya sangat dekat dengan peristiwa kebangkitan. Origenes hidup tahun 185 sampai dengan 253. Jadi sangat dekat dengan peristiwa kebangkitan. Bagaimana komentarnya tentang Maria Magdalena yang diutus kepada para rasul? Dia berkata demikian kepada kita. Maria Magdalena yang pertama melihat Tuhan yang bangkit menjadi rasul bagi para rasul. Dia adalah gambaran gereja yang dipanggil untuk menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Kita pun seperti Maria Magdalena.
Yang pertama melihat Tuhan yang bangkit dan menjadi rasul bagi dunia. Yang terakhir saya ingin mengajak Anda untuk mendalami bagaimana peristiwa pertemuan Yesus dengan Maria ketika Maria dilarang untuk menyentuhnya. Santo Ambrosius berkata kepada kita demikian. Ketika Yesus berkata, "Jangan sentuh aku," yaitu sebelum ia pergi kepada Bapa, itu bukan penolakan, tetapi pengajaran. Pengajaran apa? Dia mengarahkan Maria untuk mencari Dia bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam iman yang sejati dan kehidupan yang mulia. Maka saya baca kembali secara lengkap. Ketika Yesus berkata, "Jangan sentuh aku," itu bukan penolakan tetapi pengajaran. Dia mengarahkan Maria untuk mencari Dia bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam iman yang sejati dan kehidupan yang mulia. Itulah gambaran tentang penemuan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak mencari Tuhan secara fisikal, tetapi kita menemukan Tuhan dalam iman yang sejati dan mengenal kehidupan yang mulia. Tentu saja gambaran ini sangat cocok dengan mereka yang sering kehilangan saudara-saudari yang dicintai, yang telah menghadap Bapa. Kita kadang-kadang juga berlaku sama. Kita masih ingin secara jasmani menemukannya. Kita ingin memeluknya sebelum dia menghadap Bapa. Tetapi mari kita lihat kembali ajaran Santo Ambrosius tentang wafat dan kebangkitan. Maria Magdalena mencari Dia bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam iman yang sejati dan kehidupan yang mulia. Bukankah kehidupan kekal yang mulia, kebangkitan yang mulia, itulah yang kita nanti-nantikan, bukan? Maka saudara-saudari, saya mengajak Anda untuk melengkapi sendiri permenungan Anda, menemukan sendiri pengalaman-pengalaman rohani Anda, menemukan kembali kekayaan dan makna rohani dari ajaran Bapak-Bapak Gereja yang tadi saya sebutkan. Saya yakin Anda bisa menemukannya dengan cara mengulang kembali barangkali 2 kali atau 3 kali video ini, diam sejenak, merenungkannya, dan pasti Tuhan akan menuntun Anda untuk memahami konteks-konteks Injil dalam masa oktav Paskah ini. Amin.